Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam briefing Departemen Front Office. Jadi briefing kali ini kita dalam rangka event nanti di tanggal 4 Desember ya. Seperti kita tahu bahwa di tanggal 4 Desember itu akan ada dua event, yaitu event collaboration dinner dengan Krisalan. Kemudian satu lagi adalah event full boardnya Undiksa. Oke. Nah, jadi saya mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut supaya nanti dalam pelaksanaan tugas kita di tanggal 4 itu jadi lebih mudah, lebih lancar, dan kemudian tidak ada masalah yang bisa menyebabkan departemen kita seperti terlihat tidak perform gitu ya. Oke, saya mulai dari schedule ya. Untuk jadwal sudah kita atur, jadi nanti untuk tanggal 4 itu teman-teman bisa lihat sudah di-share di grup ya. Nanti di sana yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah untuk nanti yang tanggal 3 itu kan ada Bu Ayu di pagi dan juga Upadana di sore hari. Itu tolong teman-teman housekeeping di remind agar menyiapkan kamar supaya tanggal 4 nanti ketika check-in itu grup Undiksa ini bisa cepat. Kenapa? Karena kan sesuai rundown acaranya ya, sesuai rundown acaranya itu grup Undiksa itu bakal mulai acara jam 12 siang. Jadi mereka akan tiba di hotel sekitar jam 11. Nah, supaya tidak terjadi penumpukan di lobby, jadi saya minta teman-teman housekeeping di-remind kembali supaya menyiapkan kamar itu paling tidak jam 11 sudah ready lah ya. Begitu juga dengan yang masuk pagi di tanggal 4 ya, itu ada Tina dan juga nanti dibantu sama Devi dari reservasi. Itu tolong juga ketika pagi sudah di-remind, mungkin ya jam-jam 8 gitu sudah mulai koordinasi dengan housekeeping. Karena saya lihat forecastnya, daily forecastnya juga dari tanggal hari ini ya, tanggal 1, 2, dan 3 juga kamar terisi di bawah 10. Jadi saya rasa sih seharusnya bisa disiapkan untuk kamar grup Undiksa bisa disiapkan lebih cepat ya. Nah, tanggal 4 Pak Gede Arsadana itu akan bertugas double shift. Jadi terima kasih Pak Gede sudah bersedia untuk double shift dari middle ke sore. Untuk yang shift middle itu Pak Gede akan bertugas sebagai concierge bellboy. Jadi minta tolong nanti juga begitu tamunya pada datang check-in, kamar sudah ready, langsung aja barang-barang di delivered ke kamar semuanya ya. Kemudian untuk yang sore nanti ada Bu Ayu dan juga saya, kemudian ada Pak Upadana, Pak Wayan Susena, dan Pak Nyoman Darmayasa. Tentu saja nanti ada Pak Gede juga di sana. Nah, saya ingin bagi tugas juga nih untuk teman-teman yang nanti tanggal 4 bekerja di sore hari ya. Bu Ayu dia itu posisinya akan ada di reception dan juga bertugas sebagai communication center buat kita semua. Jadi nanti setiap ada update apapun di tanggal 4 itu nanti bisa langsung di-share ke kita semua yang ada di lapangan. Kemudian Pak Gede itu bertugas sebagai pengatur kunci mobil, atau saya nyebutnya juru kunci lah ya. Itu nanti tolong kunci-kunci mobil itu disimpan, di keep. Kebetulan tadi itu sama Bu Ayu sudah disiapkan boxnya, dimana di setiap box-box itu akan terisi nomornya, nomor 1 sampai dengan 10, 11 ketemu 20, kemudian 21 ketemu 30, dan seterusnya ya. Jadi nanti tergantung tagnya nih. Kalau tagnya ternyata mobil nomor 2 ya dimasukinnya ke box 1 dan 10, 1 sampai 10 maksud saya, sehingga kunci-kunci itu tidak tercecer. Oke. Kemudian untuk yang masuk sore lainnya adalah Indah. Nah, Indah juga sudah saya laporkan ke Budayu bahwa Indah kamu akan fully in charge di lobby, dimana kamu akan meng-greet setiap tamu yang datang, terutama tamu grup dinner. Kemudian jangan lupa nanti dipersilahkan untuk mengisi buku tamu ya, atau daftar tamu lah, untuk diisi nama dan juga nomor WA-nya, dengan tujuan supaya kita bisa mengirimkan notification ketika tamu sudah selesai acara. Oke. Nah, untuk daftar tamunya sendiri itu tolong nanti ditaruh aja di meja yang dekat the shop itu. Nanti di sana disediakan pulpen, disediakan juga listnya. Jadi tamu-tamu diarahkan ke sana. Nah, selain itu Indah, kamu juga bertugas untuk
mengawasi jalannya protokol kesehatan di lobi ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong Indah, nanti ketika tamu datang semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu tamu-tamu diminta untuk yang paling pertama adalah kalau agak repot mencuci tangan suruh pakai hand sanitizer ya. Nah untuk hand sanitizer sendiri tolong ditambah. Jadi selain yang ada mesin otomatis, ditambahkan juga aja yang manual, ditaruh di meja concierge ya. Kan kita masih ada beberapa botol yang bisa kita taruh di sana. Selain di meja concierge, hand sanitizer jangan lupa juga ditaruh di meja yang ada daftar tamunya ya. Meja yang ada untuk isi daftar tamu. Jadi jangan lupa juga ditaruh di sana. Oke. Jadi setelah itu nanti ya tinggal diarahkan tamunya aja menuju ke areal dinner. Ataupun sebaliknya, kalau ada grup Undiksa tanya di mana areal dinner saya, langsung ditunjukkan ke atas ya, ke mantra meeting room. Nah, kemudian Pak Upadana itu nanti akan bertindak sebagai runner untuk pick up dan drop saya, Pak Wayan dan Pak Nyoman. Jadi menggunakan motor. Jadi nanti saya, Pak Nyoman dan Pak Wayan akan bertindak sebagai driver untuk memindahkan mobil, memvalikan mobil. Dalam hal ini nanti mobil akan diparkir di depannya Bali Tropik, yaitu di parkiran Pepito. Itu yang kabar yang kita sudah dengar tadi pagi ya. Jadi untuk proses parkirnya Pak Wayan dan Pak Nyoman itu kita atur sedemikian rupa, dalam arti ketika Pak Gede memberikan tag kunci nomor 1, berarti mobil akan kita taruh di posisi nomor 1, kemudian nomor 2 sebelahnya, nomor 3 seterusnya. Dalam arti begini, ini mobil nomor 1 parkir, sebelahnya harus mobil nomor 2, sebelahnya lagi berarti mobil nomor 3, seterusnya. Nah untuk di depannya Bali Tropik itu di parkir Pepito kan, kalau nggak salah saya rasa sih bisa 3-4 baris ya. Satu baris itu diisi aja mungkin sekitar 15 mobil ya, dan dikasih jarak supaya mobil bisa keluar masuk dengan mudah. Oke. Nah urut-urutannya seperti itu. Jadi kita jangan parkirnya itu jangan diacak, karena kalau diacak nanti kita susah nyari mobilnya. Jadi mobil 1 masuk, sebelahnya pasti mobil 2. Nah jadi jangan lupa nanti di kaca mobil sendiri kita kasih tulisan nih pakai spidol. Paling gampang mungkin di pojok dekat depannya kaca supir ya. Mobil nomor 1, berarti kalau tag nomor 1 ya berarti kuncinya di sini kaca mobil dikasih aja tanda nomor 1, nomor 2 gitu dan seterusnya. Itu kan bisa dihapus juga kan kalau pakai spidol yang tidak permanen ya gitu. Nah kemudian nanti di tanggal 4 sendiri sudah pasti dari pagi lobby itu crowded. Kenapa? Karena saya boleh katakan ya, kita bakal setup, teman-teman FB bakal setup di meeting room, kemudian nanti bawa alat-alat mondar-mandir lobby. Begitu juga nanti grup ini check-in, nanti kemudian sorenya bakal ada grupnya dinner. Secara otomatis lobby itu sangat ramai. Nah oleh karena itu Bu Ayu selain sebagai communication control juga saya berharap bisa mengawasi lobby. Jangan sampai ada tamu-tamu yang naruh barang sembarang, kemudian tidak bertuan, tidak tiba-tiba hilang dan segala macam, agak repot ya. Jadi tolong diawasin lobbynya gitu loh. Kemudian saya remind juga untuk Bu Ayu supaya khusus tanggal 4 saja itu meminta housekeeping untuk men-standby-kan dia punya tukang bersih-bersih ya, bukan tukang bersih-bersih lah ya, apa housekeeper lah, housekeeping ya di lobby. Supaya untuk apa? Untuk membersihkan toilet. Kenapa? Karena toilet yang akan dipakai itu untuk grup Undiksa ya toilet yang ada di lobby. Jadi bisa dibayangkan kan, mereka aja di atas ada 67 orang. Kalau mereka bolak-balik ke lobby, toiletnya kayak apa gitu loh. Makanya tolong Bu, nanti dikoordinasikan dengan housekeeping, minta jangan harus ada anak yang standby membersihkan lobby dan juga toilet lobby secara terus menerus ya. Pokoknya ada tamu habis pakai pastikan kering, ada tamu habis pakai pastikan kering. Begitu juga dengan lobby, karena yang saya khawatirkan kan hujan atau apa kan lobby agak sedikit basah ya, jadi harus ada yang berusaha ngeringin. Nah itu nanti mulai tanggal 3 Bu Ayu, karena Ibu masuk pagi, jadi minta tolong sudah dikoordinasikan dengan housekeeping, koordinasikan aja dengan supervisor ya, kasih tahu bahwa tanggal 4 kami minta ada staff yang standby di lobby untuk membersihkan toilet, karena hanya toilet lobby yang dipakai untuk tamu-tamu itu ke kamar kecil ya. Kemudian
saya bahas dulu ya mengenai rundown acaranya si Undiksa. Undiksa itu kan seperti teman-teman sudah saya share, dia akan check-in jam 12 lah ya. Kemudian nanti mereka akan istirahat itu tanggal 4 itu jam 6 itu. Jam 6 itu akan ada acara makan malam, kemudian ya ada coffee break-nya sekitar jam 8 setengah 9. Kemudian nanti kalau besoknya sih normal ya, hari Sabtu kan ya mereka cuma rapat di atas, kemudian nanti makan siangnya udah di restoran lagi. Sudah tidak ada masalah di sana. Bentar minum dulu. Oke. Kemudian yang jadi concern saya lagi untuk di tanggal 4 itu adalah khusus yang malam ya Pak Rustike. Karena kan kita akan ngerunning net audit Pak. Nah untuk tanggal 4 itu Bapak harus pastikan juga dengan teman-teman kasir bahwa sebelum mereka pulang itu seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Dwi, bahwa ya sudah harus closing juga di restoran. Karena nanti penting kan untuk pencatatan net auditnya di sana. Ya Pak Rus ya. Kemudian tanggal 4 untuk kendaraan areal parkir bakal rame banget, tapi saya minta semuanya tetap tenang dalam bekerja. Dalam arti ada mobil datang ya kita drop. Jangan diburu-buru oleh orang, ini cepat drop, ini cepat drop. Ya kita adanya kemampuan cuma berempat, ya sudah kita urus mobil itu berempat. Jangan kita buru-buru, jangan kita lari-lari warawiri kebingungan, tidak. Pokoknya santai aja. Dapat datang mobil, antar. Kemudian balik, datang mobil lagi, antar. Kita sesuai urutan aja. Mobil 1, 2, 3, 4, antar. Habis itu jangan kita lompat-lompat sembarang, tidak. Pokoknya nanti di sini akan ada Pak Gede. Pak Gede akan menentukan, oke, Pak Avio mobil ini bawa, Pak Wayan mobil ini bawa, ya itu kita bawa. Jangan terus kita main ambil sembarang, kita atur, nggak, jadi malah bikin kacau nantinya, ya. So kita tetap tenang aja, jangan tergesa-gesa juga gitu loh. Nah kemudian yang tidak kalah penting buat kita semua teman-teman, kebetulan kan tanggal 4 itu kita akan berhadapan dengan orang cukup banyak banget. Ada sekitar 100 orang yang ikut grup dinner dengan Krisalan, juga nanti ada 67 orang yang ada di grup Undiksa di atas. Saya minta teman-teman benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Jadi apa sih yang harus teman-teman lakukan? Pertama, saya minta teman-teman membawa hand sanitizer semua masing-masing. Terutama buat kita yang mindah-mindahin mobil ya, karena tahu sendiri kan mobil tuh mungkin habis kena pegang apa segala macem. Pokoknya habis kena kunci, kena setir, langsung bersihkan tangan pakai hand sanitizer ya. Itu wajib. Kemudian masker juga jangan lupa. Kemudian sekali lagi hati-hati terutama dalam memindahkan mobil. Kenapa? Karena ini dinner ini kan salah satu dinner eksklusif ya, yang saya rasa tamunya juga mungkin bawa kendaraannya kendaraan yang bagus-bagus. Jadi kita relax aja, bawa mobilnya ya relax, kita pindahin seperti biasa. Kemudian tidak terburu-buru, pokoknya hati-hati aja bawa mobilnya ya. Jangan sampai nanti begitu tamunya lihat, loh kok mobil saya gini, malah kita pula yang kena kan. Jadi harus hati-hati ya. Itu dia. Nah kemudian concern saya yang berikutnya adalah ketika check out ya. Jadi ketika check out nanti yang bertugas pagi ada Tina dan juga ada Pak Rus, ada Indah ya. Nah jadi nanti ketika check out grup Undiksa sekali lagi tolong diperhatikan, terutama kunci-kunci kamar, kemudian personal bill itu diperhatikan, jangan sampai ada dari mereka yang kemudian tidak tertagih oleh kita. Nanti itu kan malah bikin shortage di kita ya gitu. Jadi pada kesimpulannya adalah kita sebagai tim DFO kita juga harus bisa menunjukkan profesionalisme kita teman-teman. Jadi sekali lagi untuk nanti di tanggal 3 sudah harus mulai mengingatkan teman-teman housekeeping. Dalam hal ini Bu Ayu nanti tanggal 3 sudah mulai merimain, kemudian Pak Ngurah juga sorenya mengecek kembali. Kemudian untuk tanggal 4-nya nanti di pagi Tina tolong mulai jam 8 sudah merimain housekeeping. Nanti kira-kira jam 10 diupdate kamar-kamar mana yang sudah ready, sehingga nanti kemudian ketika grup Undiksa datang itu kita sudah bisa langsung antar ke kamar, tidak terjadi penumpukan di lobi.
Untuk Pak Gede yang bertugas sebagai concierge, ya untuk bawa barangnya relax saja Pak, jangan semua ditumpuk ke troli, nanti takutnya lebih berat. Jadi kalau harus satu-satu, kalau bisa dihandle 2 kamar sekaligus ya syukur, tapi yang jelas jangan sampai nanti menimbulkan cedera khususnya di Bapak, ya kan. Nah, saran saya juga untuk Pak Gede, jadi jangan lupa bawa hand sanitizer, karena nanti setelah handle barang, tolong selalu pakai hand sanitizer ya. Jadi bawa hand sanitizer dalam botol kecil aja. Kemudian Bu Ayu, nanti yang masuk di sore, tolong juga dikontrol semua aktivitas di lobi. Kemudian Pak Ngurau Padana, mungkin nanti kita akan pinjam motor Bapak, tapi nanti bensin akan kita ganti. Kemudian yang untuk tanggal 4 sore ada Indah juga, ada Pak Wayan, Pak Nyoman. Berhubung tamu-tamu grup dinner akan mulai datang mungkin sekitaran jam 6:30, ada baiknya kita makannya juga lebih awal ya. Kita makannya lebih awal, mungkin jam 5 kita udah pada makan semuanya. Jadi ketika tamu-tamu ini datang, kita udah dalam posisi sudah makan malam lah, istilahnya kayak gitu. Kemudian minta tolong sekali, mungkin Bu Ayu bisa atur gimana ada air minum lah di FO ya Bu ya, supaya nanti teman-teman ini bisa bolak-balik, tidak harus turun ke kantin untuk ngambil air minum Bu, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tanggal 4 sendiri, Indah, kamu sebagai playmaker di lobby, jangan lupa untuk menggreet tamu, memastikan tamu-tamu untuk selalu pakai hand sanitizer. Kemudian jangan lupa juga untuk mengarahkan mereka mengisi buku register tamu. Setelah itu diarahkan seperti biasa. Nah, untuk mengarahkannya juga nggak usah sampai ke areal, jadi cukup sampai di tangga aja lah, tangga atas, arahkan Pak di sebelah sana gitu kalau memang diperlukan. Oke. Pak Wayan dan Pak Nyoman, tolong hati-hati sekali dalam mengendarai mobil tamu-tamu. Pastikan ketika nanti sampai di lokasi parkir itu mobil terkunci kembali, handbrake-nya ada, kemudian kunci kemudian diserahkan kembali ke Pak Gede ya, untuk kemudian diatur di box-box itu. Nah, saya rasa sih itu ya untuk briefing kita. Yang paling utama adalah nanti di tanggal 4 terutama bagi kita semua yang bekerja, kita pastikan kondisi kita dalam kondisi baik, sehat. Jadi saya minta teman-teman jangan lupa juga mengantongi hand sanitizer seperti yang saya bilang tadi. Jadi setiap habis bersentuhan dengan barang-barang tamu langsung hand sanitizer tangannya ya. Sementara itu sih teman-teman untuk briefing kita kali ini. Jadi tolong kita bekerja benar-benar dengan penuh konsentrasi. Oh ya, satu lagi untuk berkaitan dengan alat komunikasi, saya lupa, karena mungkin HT juga tidak terjangkau sinyalnya. Jadi saya rasa kita semua nanti jangan lupa bawa headset ya, headset handphone, karena saya berencana akan membuka selama masa kita transfer kendaraan itu, kita akan buka namanya group call. Group call ini istilahnya ya kita nyalakan WA semua, kemudian kita aktifkan teleponnya sehingga kita bisa conference sendiri di dalam. Jadi mudah juga buat kita untuk berkomunikasi di sana ya. Jadi minta tolong. Nah, jadi nanti mulai kira-kira jam 5 ya udah dipastikan lah, 5 sampai setengah 6 itu handphone baterainya penuh semua. Kemudian nanti kita begitu mungkin ketika mobil sudah mulai datang, kita sudah mulai aktifkan kita punya headset ini semua. Nggak apa-apa, jadi headsetnya cukup kayak saya gini, dipakai satu gini aja, yang penting terdengar, handphone taruh di kantong. Jadi kita bisa voice over internet protokol kan, VoIP gitu, jadi lebih oke lah jangkauannya daripada HT ya. Saya rasa itu saja sih ya. Kita berdoa mudah-mudahan lancar semua. Nanti kalau ada teman-teman yang butuh pertanyaan, mau diskusi, silakan WA saya direct langsung, nanti kita bisa diskusi di sana. Oke. Itu dia briefing kali ini. Terima kasih dan semoga sukses buat kita semua.